Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini dan memberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama di dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Mari kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat sore hari ini kami masih boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami akan kembali datang Tuhan di dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan ibadah selesai dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami Bapa anak-anak-Mu di dalam rumah kami masing-masing kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami akan buka ibadah ini, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Persilakan, mari kita akan bersukacita, kita naikkan pujian bersama Tuhan dan layak dipuji. Berserah Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah lebih menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala, kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Semua hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bila setiap pujian yang kami naikkan, kami berikan boleh memberkati Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar kami rindu, kami akan boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan kami dengarkan pada sore hari ini boleh memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, boleh memberkati kehidupan kami, boleh memberikan kekuatan baru bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Philadelphia Mouse, mari kita bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pertemuan ibadah tengah minggu untuk hari Jumat 19 Juni 2020. Puji Tuhan,
Kita akan bersama-sama membuka di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua. Sore hari ini saya berikan tema atau judul firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar tentang bagaimana cara hidup yang berbeda sebagai orang percaya umat ketebusan Tuhan. Puji Tuhan, kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Sebagai ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang firman Tuhan, cara hidup yang berbeda. Mari kita hubungkan dengan satu ayat di dalam Keluaran 39. Keluaran 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-31. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat pelajari kembali di rumah. Pada perikop ini berjudul Keluaran 39, perikopnya berjudul membuat pakaian imam. Membuat pakaian imam. Nah, saya berikan rinciannya. Untuk ayat yang pertama itu pakaian khusus imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian ayat yang kedua sampai yang ketujuh itu adalah pembuatan baju efod. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakatkan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukir padanya nama para anak Israel yang diukir seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian ayat 8-21 nanti Bapak Ibu Saudara dapat membaca kembali, yaitu penjelasan tentang pembuatan penutup dada para imam. Kemudian ayat 22 sampai ayat 31 adalah pembuatan pakaian imam yang lain. Mari kita hubungkan Roma 12 dengan Keluaran 39 ini. Pada zaman perjanjian lama, para imam untuk pakaiannya saja harus dipersiapkan dan dibuat secara khusus, mulai dari coraknya, bahannya sampai ke detail-detailnya, semuanya dipersiapkan dengan khusus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena para imam memiliki predikat atau tanggung jawab
yang berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain yang ada di Israel pada waktu itu. Mereka bukanlah kelas sembarangan. Jadi mereka adalah kalangan khusus yang benar-benar dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Para imam berfungsi menjadi jembatan bagi Allah dan umatnya yang kudus. Bahkan seringkali nyawa para imam ini menjadi taruhannya ketika mereka melakukan pelayanan mereka kepada Tuhan. Nah, mari kita hubungkan dengan Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua dengan pakaian para imam ini. Sebagai ayat referensinya kita buka di dalam 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi di dunia sekarang ini, kita sebagai orang percaya kita adalah imamat yang rajani. Nah, posisi sekarang kita berperan sebagai imam. Artinya kita sebagai gereja Tuhan, kita berfungsi sebagai jembatan. Jembatan antara apa? Jembatan antara Allah dengan manusia yang belum mengenal Allah atau dengan dunia ini. Oleh sebab itu, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar dituntut untuk kita mempunyai cara hidup yang berbeda, atau kita menggunakan pakaian yang berbeda. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat melalui pakaian kita atau cara hidup kita yang berbeda. Orang bisa melihat kasih Allah, orang bisa melihat kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita pelajari lebih lagi bagaimana cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara mungkin seringkali menghadapi hal-hal yang tidak enak ketika kita mulai mengambil komitmen untuk kita mengubah cara hidup kita menjadi Alkitabiah atau sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin teman-teman kita mulai mengejek kita, kamu sok suci, kamu sok rohani, setiap hari ke gereja terus, seminggu sekali ke gereja, atau bahkan seminggu bisa 3 kali ke gereja. Untuk apa sih? Rajin sekali kamu. Nah, seperti itu. Mungkin seringkali kita menerima ejekan atau olakan seperti itu. Tetapi biarlah ketika kita mengambil komitmen kita atau keputusan kita untuk kita mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang rohani atau gaya hidup yang sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tetap teguh atau iman percaya kita harus tetap kuat sehingga kita tidak mudah goyah ketika cemoohan itu datang kepada kehidupan kita, ketika kita mulai diledek, ketika kita mulai dianggap remeh dan lain sebagainya. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan. Puji Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar atau bersungguh-sungguh untuk mengubah cara hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi,
yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara hidup kita yang seharusnya sebagai orang percaya supaya kita berbeda dengan dunia ini? Mari kita pelajari. Yang pertama, kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang pertama, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan semua orang bisa membaca kehidupan kita. Semua orang memperhatikan kehidupan kita. Hari-hari ini kita sebagai orang percaya, kita menjadi sorotan. Di tengah-tengah lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, seringkali kita menjadi sorotan banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berperilaku yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah seturut atau sejalan dengan firman Tuhan, maka orang yang melihat kita, orang yang membaca kehidupan kita, mereka akan terberkati. Mereka akan penasaran apa yang membuat kita berbeda. Itu yang pertama, yaitu menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga hidup kita menjadi panutan atau menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui. Yang kedua, kita buka di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 dan Markus 9 ayat yang ke-50. Matius 5 ayat yang ke-13. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian Markus 9 ayatnya yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang kedua, kita menjadi garam bagi setiap orang yang kita temui. Dimanapun kita ditempatkan saat ini, di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja kita, di tempat usaha kita, marilah kita menjadi garam yang dapat mengasinkan atau dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita menjadi hambar, ya. Kerohanian kita mulai pudar, iman percaya kita mulai pudar, tetapi biarlah kita menjadi berkat atau dapat memotivasi orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui cara hidup kita yang berbeda. Yang ketiga, kita buka kembali ke Matius 5 Matius 5 ayatnya yang ke-14 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita menjadi terang bagi dunia ini. Kalau di dalam kegelapan, ketika muncul terang, maka satu ruangan itu akan menjadi terang. Oleh sebab itu, artinya kita menjadi terang dunia, yaitu kita menjadi dampak yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di sekeliling kita.
Itu tadi cara hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama menjadi surat Kristus yang terbuka atau menjadi teladan, menjadi panutan. Yang kedua menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kita. Yang ketiga menjadi terang dunia. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal itu, kita berubah dari cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan juga firman, akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa hidup dengan cara yang benar, cara yang berbeda, cara yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita, bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Sebagai kesimpulannya, biarlah kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, sesuai dengan pesan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan kedua tadi. Biarlah kita boleh menjadi teladan atau boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Jangan takut dan jangan goyah. Sebagai orang percaya, maju terus di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kita tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini, kesempatan yang Kau berikan buat kehidupan kami, untuk kami sama-sama belajar, untuk kami dapat hidup dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar orang dapat melihat kehidupan kami dan kami dapat menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka tertarik untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa, kesalahan, kekurangan hamba-Mu ya Bapa, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman yang hadir di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada dapat mereka terima dengan baik, dengan penuh sukacita, dan mereka lebih lagi menjadi pelaku-pelaku-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.